Apakah sudah terlihat layarnya? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Titin, Bu Mita. Sini saya akan menampilkan tentang laporan hasil internship di SMAN 9 Surabaya. Tampilan ini akan menampilkan tentang pendahuluan, pelaksanaan studi lapangan, dan penutup. Untuk yang pertama yaitu analisis situasi, di mana pendidikan yang interupsi ya Bu, yang present bisa dibuka kameranya ya, on kamera. Oh iya Bu, sebentar. Baik, saya akan lanjutkan. Analisis situasinya yaitu tentunya kita akan mengacu kepada pendidikan, di mana menurut Undang-Undang Nomor 20 yaitu pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk pendidikan secara nasional yaitu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di mana di sini menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dapat dikatakan yaitu guru atau dosen harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Di mana kompetensi pedagogi ini berisi tentang pemahaman tentang peserta didik secara mendalam yang meliputi dan memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. Untuk kompetensi kepribadian yaitu kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Untuk kompetensi profesional yaitu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu. Untuk yang terakhir yaitu kompetensi sosial, yaitu dapat bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi, fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Sehingga didapatkan tujuan pelaksanaan studi lapangan yaitu dapat mengembangkan rencana pembelajaran fisika yang efektif, dapat berkomunikasi, bersosialisasi, dan bekerja sama, membentuk calon pendidik yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian sosial, dan teknologi, dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari proses pembelajaran di tingkat yang lebih mendalam. Untuk manfaat studi lapangan itu sendiri itu ada dua, yaitu bagi mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman dalam proses pendidikan di sekolah beserta permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu memperoleh pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja secara profesional sehingga dapat memahami adanya keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di lingkungan. Yang ketiga yaitu menambah pemahaman dan penghayatan mahasiswa tentang proses pendidikan dan pembelajaran yang terjadi di dalam sekolah. Dan yang terakhir yaitu memperoleh daya penalaran dalam melakukan penelaah, perumusan, dan pemecahan masalah pendidikan yang ada di sekolah tersebut.
Untuk bagi universitas yaitu dapat memperoleh kesempatan untuk dapat andil dalam menyiapkan calon pendidik atau tenaga kependidikan yang profesional, dan yang kedua yaitu meningkatkan hubungan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar sekolah, universitas maupun lembaga pendidikan yang lain. Untuk pelaksanaan studi lapangan sendiri yaitu yang pertama yaitu kurikulum, yaitu pembelajaran merupakan suatu siklus yang diawali dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses pembelajaran, dan pelaksanaan asesmen, sehingga para peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua yaitu pembelajaran paradigma baru ini memberikan keleluasan pada para pendidik dalam merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Seperti pada gambar di sini, yaitu kerangka kurikulum Merdeka Belajar, pendidik adalah fasilitator dalam proses mencapai tujuan tersebut. Untuk itu, seorang pendidik harus memiliki kemampuan dalam merancang pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Dapat dilihat di sini di gambar, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu mengikuti kurikulum berupa tujuan pembelajaran. Berikutnya ada pembelajaran berupa proses pembelajarannya dan asesmen, yaitu proses asesmen. Untuk dapat mewujudkan paradigma baru ini, kita dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, kerangka dasar kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SMP, yang mana meliputi tujuan pendidikan nasional berupa profil pelajar Pancasila, yaitu standar kompetensi lulusan itu berisi standar isi, standar proses, standar penilaian, dan lain-lainnya, di mana standar proses di sini berisi tentang struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang kedua yaitu fleksibel dan dinamis, yaitu satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulumnya sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, yang mana capaian pembelajaran di sini dapat berisi visi dan misi satuan pendidikan, konteks dan kebijakan lokal, kurikulum operasional di satuan pendidikan, dan perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Untuk yang bagian atas yaitu peran pemerintah dapat berisi profil pelajar Pancasila, kompetensi dan karakter, struktur kurikulum, capaian pembelajaran kompetensi dan karakter, serta prinsip pembelajaran dan asesmen seperti yang dijelaskan tadi. Untuk yang di bawah yaitu peran sekolah yang mencakup untuk bisa memodifikasi contoh kurikulum operasional dan perangkat ajar. Berikutnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sini dilakukan di kelas 10 dengan materi besaran materinya tentang pengukuran, yaitu praktek mengajar dilakukan selama 3 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama diberikan referensi untuk mengenal apa yang dimaksud dengan besaran dengan memanfaatkan internet sebagai sumber pengetahuan awal. Lalu peserta didik diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat serta bertanya terkait materi yang dijelaskan. Untuk pertemuan kedua, guru memberikan penjelasan dengan menggunakan PPT yang berisi materi dengan isi yaitu besaran dan satuan. Untuk pertemuan ketiga, peserta didik diberikan kesempatan untuk membuat mind map tentang materi besaran dan satuan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi yang telah diberikan. Untuk kendala-kendala yang dialami, yang pertama yaitu dengan diterapkan kurikulum Merdeka menyebabkan beberapa kelas terlambat menerima materi karena adanya proyek dari P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana dalam 1 minggu itu dijatah selama 2 kali. Dan kendala yang berikutnya yaitu beberapa peserta didik mendominasi saat kegiatan pembelajaran yang menyebabkan kelas menjadi kurang kondusif, dan terdapat beberapa peserta didik masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sehingga di sini diberikan solusi, yaitu diberikan beberapa referensi tambahan untuk memperkuat pemahaman tentang materi yang telah diajarkan dan membuka konsultasi secara umum via grup WhatsApp atau Gmeet.
Yang kedua yaitu membantu anak-anak untuk lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran dengan berbantuan media internet serta memberikan model pembelajaran dengan game untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena di dalam proses pembelajarannya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini cenderung tidak memperhatikan atau sibuk dengan dunianya sendiri gitu. Sehingga guru memberikan alternatif lain berupa pembelajaran dengan game. Untuk kesimpulannya yaitu pembelajaran fisika yang dikenal sebagai pembelajaran yang sulit dapat diatasi dengan berbagai teknik dan model pembelajaran yang sesuai agar suasana pembelajaran menjadi baik. Berikutnya itu kegiatan internship yang telah dilaksanakan di sekolah memberikan kesempatan untuk dapat menganalisis dan merancang pembelajaran yang akan berguna untuk keterampilan mengajar. Untuk sarannya, penulis berharap dengan dirancangnya modul ajar dengan menerapkan kurikulum merdeka dapat memberikan inspirasi kepada guru untuk menyalurkan idenya untuk mengembangkan perangkat-perangkat ajar yang mungkin dapat digunakan sebagai referensi mengajar. Mengingat dengan kita menerapkan kurikulum merdeka ini, kan kebutuhannya disesuaikan dengan karakteristik di lingkungan sekolah masing-masing. Ini berikut adalah contoh dokumentasi saat melakukan internship. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Bu Titin dan Bu Mita. Terima kasih. Iya, baik. Berikutnya langsung saja Pak Purkon. Baik Bu. Ditanya jawabnya setelah 3 presenternya selesai, 3 kali presentasi. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah terlihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait tentang studi lapangan. Nah, pada mata kuliah internship atau studi lapangan, kemarin saya kebetulan melaksanakan studi lapangan di SMAN Negeri 4 Pamekasan. Ada 3 konten yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu analisis situasi, tujuan studi lapangan, manfaat studi lapangan. Kemudian yang kedua pelaksanaan studi lapangan. Di dalamnya ada pengamatan, terus ada praktek. Yang ketiga ada kesimpulan dan saran. Yang pertama analisis situasi. Sekolah yang Pak, ini slide-nya tidak berpindah? Masih slide pertama? Betul? Ya. Bisa di slide show. apakah sudah pindah slide-nya Ibu? Ya, di slideshow nggak bisa gerak. Kalau di slideshow nggak bisa berpindah slide. Dicoba Pak. Ini di sini sudah saya slideshow Ibu. Oh gitu. Di kita belum. Ya, coba berpindah slide Pak. Kadang ada yang seperti itu tidak. Oh ini bisa. Nih. Di laptop saya belum slideshow. Nggak Mungkin apa-apa. saya nggak usah slideshow Bu ya, gini aja Iya. mungkin. Supaya bisa berpindah. Ya, silakan dilanjutkan. Yang pertama analisis situasi. Sekolah yang saya jadikan sebagai tempat magang atau studi lapangan yaitu SMA Ini Negeri terlalu 4 kecil ya. Pamekasan. Coba, ini di slideshow ya Pak ya? Soalnya tulisannya Pak Purkon kecil. Ini saya slideshow Ibu. Nggak kompatibel kayaknya Bu Titin. Iya, oh gitu ya. Kita nggak bisa kelihatan. Ya.
anu aja Pak, yang sebelah kiri itu dikecilkan jadi ruang untuk apa? Mungkin. Memperlihatkan slide-nya lebih besar. Ini persentasenya dibesarkan sedikit Pak, yang supaya kita bisa membaca begitu. Nah, gitu. Apakah Ya, sudah Mas. terlihat jelas Ibu? Ya memang Ya memang kecil. ya, itu ya. Memang edisi ekonomis ini kayaknya ya, nggak apa-apa. PPT itu 20 font ukuran Iya. fontnya. Edisi ekonomis. Suka yang lembut-lembut ini. Nggak terbaca, Pak. Mata saya nggak terbaca. Baik, di sini saya jelaskan Ibu ya. Yang pertama nama sekolah yaitu SMAN Negeri 4 Pamekasan, yang beralamat di Jalan Pintu Gerbang nomor 39A Pamekasan dengan kepala sekolah DRA Faridah MNPD. Terus waka kurikulumnya Nurul Fitri SPD, guru pamung yang mendampingi saya dalam pelaksanaan studi lapangan yaitu Sufia Cahyani SPD. Sedangkan visi sekolah yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, unggul dalam prestasi, berbudaya lingkungan, dan berkebinekaan global. Kemudian, misi sekolah memberikan kesempatan kepada warga sekolah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan penguatan karakter berbasis profil pelajar Pancasila atau P3. Kemudian meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik bertaraf nasional dan internasional. Kemudian melaksanakan kurikulum operasional satuan pendidikan yang bermuatan profil pelajar Pancasila P3 dan berwawasan lingkungan. Melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak dan berdampak pada murid dengan memanfaatkan lingkungan hidup sebagai sumber belajar. Kemudian selanjutnya meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, melaksanakan manajemen sekolah yang berpihak dan berdampak pada murid, melaksanakan penilaian pembelajaran yang berwawasan lingkungan hidup, dan yang terakhir berperan aktif dalam pelestarian lingkungan baik di dalam maupun di luar sekolah. Nah, terus tujuan pelaksanaan dari studi lapangan ini atau internship yaitu yang pertama mempelajari kurikulum merdeka yang diterapkan di sekolah tersebut, kemudian membantu guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran seperti RPP, kemudian media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat-perangkat pembelajaran yang lain. Mempelajari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, kemudian melakukan praktek mengajar secara langsung dengan guru pamung dan dosen pembimbing, kemudian menganalisis permasalahan yang timbul selama proses persiapan pembelajaran maupun setelah pembelajaran berlangsung beserta penyelesaiannya, membentuk mahasiswa atau calon pendidik yang memiliki kompetensi pedagogik profesional berkepribadian Islami, sosial, dan teknologi, kemudian memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari proses pembelajaran dan instansi pendidikan, dan yang terakhir yaitu agar mahasiswa dapat berkomunikasi, bersosialisasi, kemudian mentalitas, kerjasama, dan paling utama adalah latihan menjadi seorang pendidik yang baik guna perbaikan mutu pendidikan di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya adalah manfaat. Manfaat di sini ada dua, yaitu yang pertama bagi mahasiswa dan bagi kampus. Bagi mahasiswa, yang pertama mendapatkan pengalaman dalam proses pendidikan di perguruan tinggi beserta permasalahan-permasalahannya yang ada di dalamnya. Terus yang kedua, menambah pemahaman dan penghayatan mahasiswa tentang proses pendidikan dan pembelajaran di lembaga perguruan tinggi. Terus memperoleh pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner sehingga dapat memahami adanya keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di lingkungan kampus. Terus memperoleh daya penalaran dalam melakukan penelaah, perumusan, dan pemecahan masalah pendidikan yang ada di kampus atau lembaga. Dan yang terakhir memperpendek masa studi mahasiswa.
Terus tujuan yang kedua yaitu bagi kampus, manfaat yang kedua, yang pertama memperoleh kesempatan untuk dapat andil dalam menyiapkan calon peserta didik atau calon pendidik atau tenaga kependidikan yang profesional dan meningkatkan hubungan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar kampus atau lembaga instansi pendidikan yang lain. Nah, terus pada tahap yang kedua yaitu pelaksanaan. Kebetulan kurikulum yang dipakai di SMA Negeri 4 Pamekasan yaitu menggunakan kurikulum kondisi khusus pada kelas 11 dan 12 dan pada kelas 10 menggunakan kurikulum Merdeka. Apakah terdengar jelas suara saya? Mohon maaf. Terus yang kedua, pada kegiatan observasi, kurikulum kondisi khusus ini dirancang agar materi yang disampaikan lebih efektif karena kebanyakan proses kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara online di sebelum-sebelumnya. Sementara kurikulum Merdeka lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Pembelajaran di SMA Negeri 4 Pamekasan pada saat saya melaksanakan kegiatan internship itu dilaksanakan full luring dengan memanfaatkan media yang ada seperti buku paket, PowerPoint, dan media yang akan disampaikan ke siswa saat bertemu di kelas. Kemudian penilaian dilakukan pada 3 ranah, yakni penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terus yang kedua hasil observasi. Yang pertama yaitu observasi yang pertama, pembelajaran fisika masih terkesan monoton bagi siswa. Ini hasil observasi dengan beberapa wawancara dengan beberapa guru fisika di sekolah itu, sehingga siswa kurang antusias dan termotivasi untuk belajar di sekolah. Kemudian mayoritas guru fisika belum menggunakan media pembelajaran yang didukung dengan perkembangan teknologi dan tidak sedikit guru yang masih menggunakan alat peraga konvensional dalam pelaksanaan pembelajaran. Terus kurangnya inovasi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Di sini dalam pelaksanaan internship, praktikan diberi kesempatan mengajar di 2 kelas, yaitu di kelas 10B dan 10C. Dan praktek mengajar dilakukan selama 4 pertemuan pada saat itu dengan materi besaran dan pengukuran di kelas 10 semester 1 dan jadwal mengajar 2 kali dalam seminggu yaitu hari Rabu dan hari Jumat. Nah, pada pertemuan pertama dengan materi besaran dan pengukuran, pokok bahasanya pengukuran, besaran, dan satuan dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit, 2 jam mata pelajaran. Kemudian pada pertemuan kedua, pendalaman materi besaran dan satuan dilanjutkan dengan dimensi. Alokasi waktunya sama yaitu 2 kali 45 menit. Dan pertemuan yang ketiga, pendalaman materi sebelumnya dan dilanjutkan dengan aturan angka penting. Dengan alokasi waktunya sama 2 kali 45 menit. Kemudian pada pertemuan keempat, penggunaan media pembelajaran kartu domino fisika berbasis web dan pemberian angket sebagai modal untuk pembuatan artikel, kemudian dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Di sini media pembelajaran kartu domino fisika berbasis web ini merupakan produk yang saya kembangkan, yang saya buat pada saat pelaksanaan internship studi lapangan kemarin. Nah, kurang lebihnya seperti ini kartu domino fisikanya yang saya buat, yang saya kembangkan pada pelaksanaan kemarin. Ini merupakan tampak depannya dan ini merupakan tampak belakang dengan mengintegrasikan web di dalam kartu ini. Nah, artikel yang dihasilkan ini merupakan produk selanjutnya, yaitu aplikasi teknologi dalam pelajaran, yaitu kartu domino berbasis web dengan respon siswa pada kelas 10 SMA. Alhamdulillah kemarin ini sudah terbit LOA-nya beberapa hari yang lalu dan saya submit di Incurer. Ini merupakan hasilnya.
Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, pelaksanaan magang atau internship di SMA Negeri 4 Pamekasan berjalan secara lancar. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara full luring, tatap muka dengan ketentuan seluruh warga sekolah harus memakai masker. Aturannya begitu. Terus selama mengikuti proses magang atau internship, mahasiswa mendapatkan pengalaman yang belum pernah ditemui selama perkuliahan. Terus menyusun modul ajar yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, menyusun media pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang diajarkan, serta dikolaborasikan dengan teknologi saat ini. Dan menyalurkan pengetahuan yang sudah didapatkan di bangku kuliah kepada siswa dengan fasilitas yang sangat memadai. Kemudian untuk saran bagi SMA Negeri 4 Pamekasan, dan menerapkan kurikulum Merdeka di sini, banyak siswa beranggapan bahwa mereka belajar secara merdeka dengan artian bebas menggunakan apapun, bertingkah bagaimanapun, sehingga para guru mayoritas kesulitan mengontrol kondisi siswa di dalam kelas. Didukung juga dengan siswa kelas 10 SMA yang saat ini adalah alumni SMP full luring karena pandemi COVID 2019. Maka perlu diterapkannya peraturan yang mampu mereduksi pernyataan di atas, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Terus bagi Universitas Negeri Surabaya, memberikan pelatihan terkait pembelajaran yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka serta pembuatan modul ajar dan alat evaluasi lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya pasrahkan ke Bu Titin dan Bu Gita. Terima kasih. Ya, baik. Berarti ketiganya sudah dipresentasikan. Kita mengikuti teknis seperti kemarin, Bu Mita. Ya, ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta mata kuliah lain sebelum saya dan Bu Mita juga nanti mengajukan pertanyaan. Begitu ya, kemarin seperti itu, Bu Mita. Iya, harus begitu. Monggo kalau ada pertanyaan atau komentar dari Bukan nama ya, mungkin ya pertanyaan atau saran atau klarifikasi yang terkait dengan tadi yang pertama Pak Safri. Ini di mata kuliah termodinamika ya Pak? Tinggi Bu. Ya, dengan di PL dosen pendampingnya atau dosen pamongnya Bu Suliana. Monggo silakan. Bapak Ibu sudah hadir semua ini rupanya, belum ya? Ada 13 April. Oh, di 8 saja yang hadir. Enggak sih, berapa ini? 10 ya berarti. 10 ya ternyata. Yes. Saya absennya dulu. Monggo silakan. Ini dari Mbak Dela ada pertanyaan. Ya, Dari Mbak Dela, Bu Titin. Inge, monggo. Iya Bu, mohon izin bertanya. Kemarin itu saat internship itu kan kebetulan saya tidak mengembangkan RPS karena RPS-nya sudah dari dosen pengampu. Kemudian yang ingin saya tanyakan terkait pengembangan RPS itu apakah ada batasan ya Bu? Maksudnya yang boleh dikembangkan itu pada bagian sub CPMK-nya saja itu sudah dikatakan pengembangan atau mulai dari CPMK-nya? Itu yang saya tanyakan. Karena kebetulan ini topik tesis saya juga terkait pengembangan perangkat perkuliahan. Ya, Dela ini sementara fokusnya ke ini ya, presenter ya. Pertanyaannya tadi kita punya pertanyaan yang mungkin sifatnya tindak lanjut dari intensif ini ya. Jadi sementara kita simpan dulu ya pertanyaannya, Bu Dela. Ini ada pertanyaan pada 3 penyaji, yaitu
Pak Safri yang di mata kuliah termodinamika. Ya, Iya Bu, iya, Mbak Firdaus. ada Bu. Di SMA Negeri 9 gitu ya. Sudah yang penanya juga termasuk saya. Saya sudah nggak jelas sudah lagi. Iya, Monggo. sudah ada pencerahan Bu. Nggih. Ada 3 penyaji ya, silakan monggo Bapak Ibu, kepada siapa disebutkan pertanyaannya atau memberikan saran atau klarifikasi, misalnya memberikan penjelasan yang tadi barangkali ketika presentasi belum jelas. Bu Kartika nggih. Monggo Bu Kartika. Ya, terima kasih waktunya Bu Titin Mumita. Saya ingin bertanya kepada Bu Firdausi. Ini terkait dengan kondisi di SMA Negeri 9 tadi ya, yang sudah disampaikan bahwa di sana juga ada siswa inklusi gitu ya. Saya juga agak penasaran ini, waduh gimana ya ada apa caranya gitu ya, treatment yang diberikan mungkin untuk siswa inklusi ini supaya standar yang kita berikan itu istilahnya fair gitu ya, adil gitu. Karena kalau menurut saya kan siswa inklusi ini tidak bisa kita samakan dengan siswa yang biasa gitu. Jadi kira-kira treatment apa gitu yang diberikan kepada siswa inklusi itu sehingga tetap fair gitu di mata siswa, orang tua maupun kita sebagai tenaga pendidik. Terima kasih Bu. Iya, ini langsung ya Bu Mita, langsung pertanyaan langsung jawab gitu ya. Ya, iya Pak. Iya Bu, langsung aja. Langsung saja nggih supaya enggak lupa pertanyaan. Monggo Pak Bu Bu Firdaus. Iya. Baik Bu, terima Mbak kasih. Firdaus. Terima kasih atas pertanyaan Bu Kartika. Memang untuk murid-murid ABK gitu nggih, murid-murid ABK itu di SMA 9 kebetulan hampir tersebar di seluruh kelas 10. Nah, kebetulan saya kan mengajar di kelas 10-7 dan mencobanya juga di 10-8. 10-7 dan 10-8 ini anak ABK-nya lumayan banyak. Nah, karena memang kondisinya seperti itu sehingga untuk standar penilaiannya kalau dari sekolah kan selalu sama, misalnya untuk capaian pembelajaran tertentu gitu, itu standar penilaiannya memang sudah seperti itu, sehingga guru sendiri yang memodifikasi bagaimana caranya anak yang berkebutuhan khusus ini dengan anak yang normal bisa sama-sama mencapai penilaian tersebut. Nah, kebetulan yang saya pakai itu berupa game, di mana kan sebelumnya waktu saya masuk ke kelas itu cerita sedikit. Jadi sebelum saya mengajar di situ, saya melihat bahwa analisis situasi di kelas itu tidak memungkinkan kalau misalnya saya menggunakan dengan satu metode, yaitu berupa sharing gitu. Nah, setelah itu saya lihat bahwa anak ABK ini kalau ketika saya menerangkan pembelajaran, ketika menerangkan materi, dia lebih sibuk main HP. Nah, untuk mereduksi HP ini supaya tidak, kan kalau misalnya anak ABK dibiarkan, kalau misalnya diberitahu, dia tuh kayak marah gitu loh, marah karena menurutnya ini urusan saya, kenapa kok kamu itu ganggu kayak gitu. Nah, setelah itu untuk supaya HP-nya ini dihilangkan, otomatis ketika saya biarkan anak-anak lain yang normal kan juga ada kesenjangan sosial, kayak misalnya kok boleh main HP kan gitu. Akhirnya HP itu saya ubah ke game, jadi saya kasih game. Kemarin tuh saya coba pakai game Jenga Uno itu, Stuck Uno, kayu-kayuan. Nah, kayu-kayuan itu tadi saya tempelkan dengan materi, yaitu kemarin kan saya menerangkan tentang besaran. Nah, itu saya tempel di per Stuck Uno-nya itu tentang materi dimensi waktu itu. Nah, setelah itu anak itu lebih cenderung main ke situ. Akhirnya ternyata dengan memberikan itu bikin gaduh pertama seperti itu. Terus saya memberikan pengertian bahwa memang tidak bisa disamakan kan gitu. Akhirnya saya pakai alternatif lain, kalau misalnya saya menerangkan, anak itu saya biarkan terlebih dahulu. Jadi sampai anak-anak yang normal ini sudah kondusif situasinya, baru saya ke
anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, karena memang harus pakai pendekatan secara pribadi seperti itu. Jadi saya dekatkan, lalu saya kasih permainan itu tadi, saya terangkan bagaimananya, ternyata dia lebih tertarik ketika menggunakan game seperti itu, pakai berbantuan game. Nah, sehingga ketika solusinya itu sudah ada, terus anak-anak yang normal tuh pengen pakai game juga. Oh, ternyata dengan berbantuan game itu juga bisa membantu proses pemahaman di pelajaran tersebut. Jadi bisa menjadi salah satu alternatif juga seperti itu. Karena kebetulan kan kita juga pakai kurikulum Merdeka, yang mana ya sudah materinya kan juga apa adanya gitu. Maksudnya di dalam satu semester itu cuma sedikit fisikanya, dan sehingga banyak waktu sebenarnya untuk mengajarkan fisika di situ. Jadi bisa lebih efektif ketika menggunakan berbagai model pembelajaran sesuai dengan analisis situasi di kelas tersebut. Ya, ini yang ketika presentasi tadi belum disajikan. Ini kan menarik juga ya, Mbak Firdaus. Jadi analisis situasinya tadi belum digambarkan secara jelas ya, kondisi peserta didiknya ya. Oh iya. Ya, kondisi didik dan juga bagaimana penanganannya ya. Jadi dengan pertanyaan Bu Kartika menjadi kita punya gambaran ya jelas bagaimana pelaksanaannya di kelas. Bagaimana Bu Kartika, ada pertanyaan lagi atau kesanggahan untuk penambahan? Cukup, matur nuwun. Kita jadi punya gambaran di awal ketika presentasi tadi belum tergambar itu ya, Mbak Firdaus. Iya, Bu. Ya, ketika analisis situasinya masih umum ya tadi, belum spesifik ya, sesuai dengan pada saat itu ya, sesuai dengan kelas yang jadikan sampel pada saat pembelajaran. Baik, kita lanjutkan karena ini juga ada Pak Furkon ya, Pak Furkon yang tadi di SMA Pamekasan ya Pak. Pak Furkon? Oke Bu, di SMA Negeri 4 Pamekasan. SMA Negeri 4 Pamekasan. Tadi yang dipasang di PPT tadi itu sekolahnya atau rumahnya Pak Furkon? Kalau sekolah ada identitasnya, kok nggak ada seperti rumah. Khawatir apa ini, saya tanda tanya, ini rumahnya Pak Furkon apa SMA Negeri 4? Tidak ada identitasnya. Kalau rumah saya terlalu mewah kalau kayak gitu. Yang bagian maksudnya di sisi mana sekolah, yang kelasnya atau? Itu di bagian kelas, di depan kelas 10, kelas 10A, B, C, kemudian depan perpus, dan di bagian depan itunya. Ada ya tulisannya kelas 10 begitu, ada ya tadi? Enggak ada ya? Tulisannya kecil Ibu, di atas pintu. Enggak kelihatan. Sehingga oh ini rumah apa kelas. Karena tidak ada identitas yang bisa kita tangkap ya dari gambar tersebut. Karena juga menarik perhatian ya. Selain karena tulisannya kecil, terus perhatian saya ke gambarnya. mau membaca tulisannya tidak tampak. Lah ini salah satu dampaknya ya Pak Furkon. Kalau pesannya terlalu kecil. Baik, sudah. Ini ada yang angkat tangan, Mbak Rofiatul Alia. Silakan. Halo. Silakan Mbak Rofi, panggilan Mbak Rofiatul Alia. Menyampaikan kepada siapa pertanyaan ditujukan.
Jadi, terima kasih Bu Titin, mohon maaf di sini suaranya agak bising. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya kepada Pak Furqon. Saya tertarik sama pembelajaran yang diberikan Pak Furqon, yaitu tadi menggunakan kartu domino pada pembelajaran fisika. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, bagaimana antusias peserta didik dengan penerapan media tersebut? Karena media kartu domino ini kan kalau umumnya itu konotasinya untuk hal-hal yang negatif, seperti kayak dipakai buat taruhan atau game pakai coret-coret tepung, bahkan sampai ke judi kayak gitu. Nah, mengaitkannya game tersebut dengan materi bagaimana, serta pemberian value bahwa media ini ternyata tidak bernilai negatif aja loh, bisa buat pembelajaran. Itu seperti apa gitu Pak ketika penerapannya di kelas? Mungkin itu saja Bu Titin pertanyaan dari saya. Pak Furqon, silakan langsung saja dijawab. Pak Furqon, oh iya, Pak Furqon di buka apa kameranya. Nah, inilah Pak Furqon. Karena online terus kita. Kalau teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan wajah saya, Ibu. Iya, kalau saya perlu di ini. Izin menjawab pertanyaan dari Bu Rofi. Terima kasih Bu Rofi atas pertanyaannya terkait media yang saya gunakan kemarin. Ya memang sebetulnya domino itu media yang saya gunakan pada saat studi lapangan, pada saat KKN, pada saat magang kemarin, itu memang sebetulnya di masyarakat umum terkesan sebagai mainan buat biasanya perjudian, terus untuk begadang. Nah, salah satu alasan juga kenapa saya mengembangkan kartu ini, karena dulu kemarin, kebetulan sekolah tempat saya magang kemarin itu sekolah saya dulu, saya alumni sana. Saya dulu pernah dipanggil BK karena main domino di dalam kelas. Makanya saya inisiatif untuk menjadikan sesuatu yang baru itu menjadi penarik bagi siswa untuk belajar. Ini saya ada contoh kartunya yang saya buat kemarin. Salah satunya ini, kartu domino yang saya kembangkan, yaitu ada kaitannya memang dengan materi besaran dan satuan. Biasanya di kartu domino itu ada di sisi depan, ada dua sisi atas bawah, yang biasanya ini tertera endol-endol atau poin-poin 0 sampai 6. Nah, di sini beda. Nah, di sini yang saya kembangkan ini ada salah satu dari simbol, terus satuan, dimensi dari 7 besaran pokok yang saya terapkan di depan ini. Kemudian di bagian sisi belakangnya ini saya terapkan barcode, di mana kalau ini di-scan muncul materi terkait apa yang ada di depan. Jadi setelah saya terapkan kartu ini pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, yang awal mulanya siswa itu kelihatannya sedikit tertekan belajar fisika, kan besaran ini merupakan materi fisika pada tahap permulaan saat di awal-awal. Maka bagaimana caranya pada tahap pertama ini, di materi awal ini, fisika ini terkesan menarik dan memberikan motivasi yang baik bagi siswa. Makanya saya terapkan kartu ini, dan alhamdulillah kemarin setelah saya terapkan ini di dalam kelas, antusiasme siswa pada saat pembelajaran dengan menggunakan media ini sangat baik dan sangat meningkat. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rofi sementara. Iya. Kalau ketercapaiannya bagaimana Pak Furqon? Apakah sudah hasil analisisnya itu efektivitas pembelajaran, artinya ketercapaian tujuan pembelajarannya? Oh, ketercapaian tujuan pembelajaran.
dengan menggunakan kartu itu. Oh, dengan menggunakan kartu ini. Iya. Ya, kemarin sempat saya coba juga, sebelum menggunakan kartu ini saya kasih latihan terkait tentang besaran dan satuan dimensi angka penting. Itu banyak, hampir separuh siswa itu belum tuntas, dan alhamdulillah setelah minggu selanjutnya saya terapkan ini, dan hanya ada 1-2 orang siswa yang belum tuntas pada latihan yang saya berikan. Ya. Sangat membantu sekali buat saya. Baik, Fiona, Bu Mita, kita beri kesempatan lagi kalau masih ada. Monggo Ibu, kita tadi masih menyimpan pertanyaan dari Mbak Della sebetulnya dengan batasan RPS yang dikembangkan atau bagaimana itu tadi Mbak Della bertanya begitu. Iya. Ya, yang disimpan tadi ya, diulang lagi gitu. Disimpan tadi pertanyaan. Jadi begini Bu, kan rencananya akan melakukan pengembangan RPS. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, yang dikatakan pengembangan itu mulai dari CPMK-nya atau cukup pada sub CPMK-nya Bu? Seperti itu. Monggo Bu Mita ini lengkap. Izin menjawab Bu Titi. Monggo. Soalnya ini kebetulan di IPBA juga. Iya, monggo Bu Mita. Mbak Della dan Mbak Dila. Untuk IPBA memang RPS itu memang sudah disusun sedemikian rupa dan sudah mendapat masukan dari tim pengajar IPBA. Dalam hal ini ada Pak Cipto Prastowo dan juga Pak Eko Haryono seperti itu. Sedangkan Bu Nurita, Pak Moko dan saya melanjutkan seperti itu. Nah, kemudian RPS-nya itu sudah disusun sedemikian rupa sesuai dengan PLO dari ASIIN. Nah, saya rasa itu semua yang juga dilakukan oleh Bapak Ibu dosen di jurusan ya, termasuk di mata kuliah yang lain juga, bahwa kita itu mengikuti PLO dari ASIIN karena kita memang sudah terakreditasi internasional seperti itu. Nah, tentu saja hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dalam melaksanakan perkuliahan RPS-nya itu dilakukan pengembangan sesuai dengan update materi dan juga penambahan wawasan begitu. Jadi tidak berkutat pada teori, tapi mungkin juga ditambah pengetahuan yang praktik gitu ya, praktikal, ataupun juga wawasan yang lainnya yang up to date seperti itu. Nah, namun kita harus tetap berhati-hati begitu. Berhati-hatinya dalam artian kita nggak mungkin mengubah PLO-nya karena PLO-nya itu nanti ditagih ya. Ditagih sebagai bagian dari evaluasi apakah lulusan kita sudah memenuhi kriteria standar internasional atau belum. Sehingga PLO tidak boleh diubah seperti itu. Nah, kemudian CPMK sekarang. CPMK itu sudah disusun sedemikian rupa oleh Bapak Ibu tim dosen. Apakah boleh diubah, Bu? Apakah boleh ditambah? Seperti itu. Ada yang namanya CPMK, ada yang namanya sub CPMK. Biasanya kita bermain dalam sub CPMK-nya. Kenapa kok kita bermain pada sub CPMK-nya? Karena nanti untuk menuju bahwa PLO itu sudah terasses dengan baik, itu kita mengujinya dari bottom up, dari bawah. Yang paling bawah apa? Yang paling bawah adalah sub CPMK-nya. Seperti itu. Dengan demikian, ketika penjabaran materi itu ada pada CPMK, kemudian penjabaran aktivitas belajar dan juga penambahan wawasan dan praktis itu pada sub CPMK. Secara teori demikian. Jadi kalau Mbak Della bertanya, ini batasannya sampai mana yang bisa diubah-ubah itu adalah sub CPMK. Sedangkan kalau mau menambahkan materi itu memang harus melewati proses persetujuan dengan tim pengajar IPBA. Itu pun tidak bisa mengubah PLO ya Mbak Della, tetapi mengubah CPMK-nya. Nah itu harus dioperasionalkan lagi. Begitu, apakah penambahan materi itu relevan atau tidak, memperkaya atau justru malah membingungkan kan begitu ya. Nah yang sudah dilakukan kemarin itu memang RPS-nya tidak diubah ya kan, RPS tidak diubah.
Namun yang saya perhatikan baik yang dilakukan oleh Mbak Della maupun Mbak Dila itu adalah menambah aktivitas dan sumber referensi belajar. Nah, dengan demikian lebih bermain kepada aspek itu tadi. Nah, kalau diperhatikan di RPS itu kan ada beberapa aspek ya, ada sumber belajar, ada referensi, kemudian ada strategi, ada media, kan seperti itu. Nah, Mbak Della dan Mbak Dila telah bermain-main di sana. Nah, kemudian relevansinya jika apa yang sudah dilakukan selama PPL ini atau magang ini, jika mau dikembangkan dalam tesis untuk di sekolah, kan S1 dengan sekolah berbeda kan begitu ya. Sebetulnya tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Titin, yang bisa dicobakan itu adalah modelnya atau strategi belajarnya, strategi pengajarannya, ataupun pengembangan rancangan medianya. Namun belum tentu RPP-nya, karena kan jelas-jelas kurikulumnya, capaiannya itu berbeda untuk anak S1 dan untuk siswa SMA. Apalagi nanti siswa SMP, nah nanti berbeda lagi. Namun terkait dengan wawasan materi, ya kan, wawasan materi terkait dengan mitigasi bencana atau polusi cahaya itu bisa dikemas sedemikian rupa. Jadi dilihat aspek keterbacaannya, menarik tidaknya, relevansi materinya itu masih bisa diaplikasikan. Nah, saya rasa itu yang sudah dilakukan oleh Pak Safri begitu ya dengan Bu Suliana. Seperti itu. Pak Safri sudah mencoba seperti itu. Nah, tentu harus ada dealing dalam artian kita menyadari bahwa materi di S1 tentu saja tidak bisa semuanya dibawa untuk materi SMP. Demikian juga begitu, tidak bisa ditukar materi SMP dibawakan untuk anak S1. Kebutuhan anak S1 tidak akan terpenuhi. Begitu, capaian belajarnya tidak akan terpenuhi kalau seperti itu. Saya harap sih memperjelas ya Mbak Della apa yang saya jelaskan ini. Jelas, Bu. Gitu. Jelas. Kalau mau ditambahkan begitu. Iya. Matur nuwun Bu Mita. Karena rupanya akan menambahkan materi ini, Bu. Iya Bu, ini siap-siap ini Bu. Iya, Siap tempur ini. solusi optik ya. Yang suka Bu. Ini harus kita berdiskusi lagi ya dengan tim ya, Mbak. Memang kan kita materi itu menyesuaikan dengan perkembangan juga ya. Kalau memang itu relevan, tadi ada yang bisa saja kita integrasikan ya ke dalam materi yang kebetulan optik ya, kalau mungkin optik di optik. Apalagi itu relevan dan bermanfaat dan sesuai dengan perkembangannya, jadi bisa saja. Tapi tetap tidak mengubah BLO ya. Tapi untuk mencapai BLO mana kita cari nanti. Ya, untuk mencapai BLO yang mana itu kita petani lagi untuk materi yang baru ini apa yang relevan dengan PLO mana. Gitu ya Bu Mita mungkin ya. Iya. Baik, untuk mencapainya. Nggih, matur nuwun Bu Titin, Bu Mita. Ya. Sami-sami. Mungkin saya dulu ya Bu Mita mengomentari penampilannya dari Pak Safri, Bu Firdaus dan Pak Furkon ya. Untuk Pak Safri tadi sebetulnya tadi dari pertanyaan akhirnya terjawab. Tapi ketika presentasi tadi belum, bahwa apa sih relevansinya, tema apa yang berkontribusi atau punya relevansi terhadap tesis, ternyata pada model pembelajarannya yaitu ADI gitu ya. Nanti tentang kendala-kendala ya memang seperti itu. Kalau kita beradaptasi, harus tepat beradaptasi ya dengan kondisi perkuliahan Pak Safri ya. Jadi memang waktu sit in hanya 1 kali, tapi 1 minggu itu sudah saya kira bisa ya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk observasi dan sekaligus mengembangkan perangkatnya ya, mengembangkan perangkat untuk pembelajaran berikutnya. Dan ternyata Pak Safri bisa, Pak, ya, bisa untuk menjalankan itu ya. Saya kira itu bukan kendala tapi tantangan gitu ya, bukan kendala ya.
tantangan yang memang harus dihadapi dan kalau itu bisa itu ya memang tujuannya seperti itu ya, kita bisa bekerja dengan cepat dan beradaptasi. Nah, tadi ada pernyataan yang masih kualitatif ya, hampir semua sebagian besar gitu. Nah, apakah studi awal atau data awal ya terkait dengan apa tadi tentang hampir semua tadi tentang apa Pak? Inggih, memang datanya yang saya ambil itu berupa data kualitatif Ibu, berupa artinya tidak ada instrumen yang diberikan pada mahasiswa untuk mendapatkan data itu? Belum, karena waktunya juga terbatas pada saat itu, juga belum terencana dengan baik. Iya. Jadi memang perencanaan ya, jadi perencanaannya belum. Kalau sudah kan bisa dengan cepat ya, misalnya dibuat Google Form ya terkait dengan sehingga kita bisa mendapatkan data yang tepat ya. Misalnya 75% mahasiswa masih belum mengenal literasi sains misalnya, istilah literasi sains, atau 99% sudah sangat sudah paham atau sudah kenal dengan istilah literasi sains begitu ya. Jadi bisa digunakan seperti itu. Form itu kan lebih cepat ya, lebih cepat mendapatkan datanya. Kemudian artikelnya tadi sudah ditampilkan ya. Judul artikelnya apa Pak tadi? Efektivitas pembelajaran kontekstual. Berpendekatan inquiry terbimbing untuk meningkatkan literasi sains mahasiswa. Ya, jadi nanti perangkat yang dikembangkan berarti kontekstual dengan pendekatan dengan model inquiry terbimbing ya. Inggih, Bu. Iya, baik, sudah didapatkan. Kemudian juga ini Mbak Firdaus ya tadi juga Pak Sabri juga banyak font ya, ukuran fontnya yang masih kecil ya, sama dengan Pak Furkon juga ya, jadi itu tolong diperhatikan ya untuk nanti tampilan-tampilan yang akan datang. Jadi jangan sampai gambarnya itu mendominasi tapi pesan yang disampaikan itu fontnya kecil, yaitu yang juga harus diperhatikan. Minimal 20 ya Bu Mita, 24 atau 20 paling tidak, iya 20 ya. 20 Bu, sekitaran Bu minimal. 20 ya, 20 fontnya 20. Tadi 11 mungkin ya. Edisi ekonomis. Edisi ekonomis ya. Kemudian pengembangan PPT-nya ya. Juga kalau Mbak Firdaus ini apa? Temanya apa? Terkait dengan tema pembelajarannya. Artinya bukan tema ya. Yang relevan dengan tesisnya, yang dipilih modelnya, materinya atau apa? Materi dan model, Bu. Juga pada materi itu, model itu? Iya. Apa? Modelnya apa? Kebetulan saya pakai model guided inquiry, Bu. Guided inquiry. Pada materinya pengukuran itu. Cuman untuk materinya mungkin masih bisa diubah lagi Bu, karena guided inquiry kan masih bisa diterapkan di berbagai materi. Nanti disesuaikan dengan saat ambil data juga ya perangkatnya. Ada pengembangan dari atau integrasi lain gitu selain guided discovery? Untuk saat ini masih tentang guided inquiry aja Bu, belum ada. Tesisnya judulnya begitu saja, nggak ada misalnya dengan inovasinya pada tadi apa yang menggunakan game? Itu game itu sebenarnya untuk sebagai sarana model alternatif saat di lapangan itu. Cuman untuk tesisnya saya pakai guided inquiry-nya saja, nggak ada inovasi lain. Inovasinya apa yang dimunculkan dari guided inquiry itu? Untuk S2, untuk maksudnya setingkat level pasca
atau menggunakan media game? Pengembangan perangkat basisnya pakai guided inquiry gitu. Begitu aja. Iya, sementara itu dulu saya yang itunya Tapi belum. game tadi, penggunaan game kalau memang efektif bisa jadi alternatif ya, inovasi di media pembelajarannya ya. Iya, Bu. Baik itu mungkin itu sebagai itu. Kemarin tuh sempat bingung juga Bu, karena sebelumnya kan saya tidak memikirkan tentang game itu, tapi setelah pakai analisis situasi saat waktu ambil magang itu, ternyata game itu juga terbukti efektif juga untuk Iya, tingkat pemahaman gitu. Iya, belum itu bisa kepikiran. jadikan latar belakang ya, berdasarkan iya itu latar belakang yang sangat kuat ya untuk menggunakan itu. Jadi sudah mengalami sendiri langsung gitu. Terus artikelnya tadi sudah atau belum? Bu Titin lupa tadi. Artikelnya apa? Artikel bentar saya buka tadi sebelum. Ya belum ditampilkan ya sepertinya. Iya. Untuk artikelnya ini pakai pembelajaran inquiry terbimbing melatihkan literasi sains pada materi pengukuran di kelas 10, Bu. Ya, kebetulan tiga-tiganya ini literasi sains semua topiknya. Ya, baik. Itu sudah jadi kan berarti ya. Mbak tadi belum ditampilkan ya, Mbak? Iya, sampun, Bu. Baik, saya kira itu ya Bu Mita dari saya dan Bapak Ibu yang lain. Monggo Bu Mita. Oke, Bu Titin. Baik Bu, karena sudah membicarakan terkait dengan artikel, kebetulan saya membuka Google Drive-nya begitu nggih, terkait dengan artikel. Kalau yang punyanya Pak Safri kan memang sudah ada template-nya, sudah ada LOE-nya, jadi aman begitu ya, karena memang sudah dilakukan begitu. Ini sekaligus mengingatkan bagi Bapak Ibu yang lainnya yang belum menggunakan template secara khusus, monggo memilih jurnal mana yang mau dituju, sehingga kami juga tahu targetnya itu sampai seberapa. Seperti yang dikumpulkan oleh Bu Firdaus ini, kebetulan juga saya cek belum menggunakan template yang mau dituju yang mana begitu nggih. Sehingga sayang sekali begitu kalau memang bisa ditindaklanjuti seperti yang dipesankan Bu Titin minggu lalu, sebaiknya memang ditindaklanjuti seperti itu enggak. Apalagi tadi dari kondisi yang khusus di mana kelasnya itu memiliki banyak peserta didik yang dalam situasi yang inklusif begitu ya. Berarti kan ini ada kasus begitu, ada kasus yang layak untuk didiskusikan dan dianalisis seperti itu. Analisis. Betul, sehingga sebaiknya memang betul-betul ditindaklanjuti begitu ya artikelnya itu, kalau memang bisa mencerminkan situasi dan kondisi sekaligus rekomendasi begitu apa yang sudah dialami pada saat melakukan praktek di SMA Negeri 9 gitu. Nah, ini saya rasa sudah dituliskan Bu Titin, namun hanya saja supaya lebih baik lagi begitu, supaya kita juga bisa mengarahkan itu mau ditaruh di jurnal artikel mana begitu. Karena masing-masing jurnal artikel itu memiliki kriteria tersendiri, memiliki template tersendiri, dan juga sistem referensi yang tersendiri. Dengan memilih template itu sekaligus belajar begitu bagaimana untuk mengorganisasikan sebuah pemikiran, ide, gagasan dalam sebuah artikel yang hendak dipublikasikan. Seperti itu yang punyanya Bu Firdausi. Kemudian untuk punyanya Pak Furkon ya, belum ketemu tadi. Kok belum ketemu ya? Oh ini ketemu. Ya, punyanya Pak Furkon juga sudah ya. Ini application of learning technology in domino card games on large scale and individual to the response of class high school students. Nah, ini kan artikelnya itu bukan terkait dengan
kegiatan pembelajaran di ini mestinya Bu, kalau melihat yang saya baca ini tidak terkait dengan prakteknya di kita begitu, tidak terkait dengan prakteknya di kita atau terkait ya, ini di SMA Negeri 4 Pamekasan ya begitu kalau nggak salah. Ini di Jorer ya, ini Jorer ya, nggak apa-apa kalau menurut saya, kalau memang itu yang dilakukan ya nggak apa-apa, karena kita nggak mentarget begitu ya untuk mata kuliah ini. Luarannya tuh kalau bisa memang ada artikel begitu. Nah kalau artikelnya itu memang layak ya kita teruskan begitu. Tapi kalau memang belum layak ya sebaiknya diperbaiki begitu ya. Kalau memang sudah seperti ini ya. SMA Al-Amin ya. Nggih Bu. SMA Al-Amin atau SMA Negeri 4 Pamekasan ya? Iya. Sebenarnya itu pada awalnya saya lakukan di SMA Negeri 4 Pamekasan, Ibu. Cuman karena menurut saya itu setelah konsultasi ke dosen pembimbing sebagai artikel itu kurang siswanya responsifnya kurang, jadi saya terapkan di tempat sekolah saya, tempat ngajar di SMA Al-Amin, dan saya terapkan di SMA di Surabaya juga, di sekolahnya Bu Firdausi saya titipkan begitu sebagai ini dipakai semua ini ya. Jadi ada Al-Amin, kemudian SMA Negeri 4 Pamekasan, SMA Negeri 9 Surabaya. Ini 3 sekolah ini ya, di 3 sekolah. Begitu, terkait dengan permen kartu domino ini. Begitu. Respon paling banyaknya itu di SMA Negeri 4 Pamekasan. Oh, gitu. Tapi ini apa ini? Belum efektivitasnya belum ya Pak Furqon ya? Masih respon saja ya? Iya, angket respon. Yang hasil belajarnya tadi belum ya? Belum saya masukkan emang. Tidak ada Bu, ya tidak ada hasil belajar ini Bu. Ya iya, belum bisa ya. Nggih, mboten napa-napa. Ya. Jadi ini respon terhadap penggunaan kartunya ya Pak? Ya, respon terhadap kartunya ya. Berarti masih bisa dibuat ini artikel lagi tentang efektivitasnya. Ya, seharusnya bisa dikembangkan lagi. Bisa satu artikel lagi bisa ini. Kan hasilnya ada, prioritas pastasnya ada? Ada. Ya, itu. Kalau punyanya Pak Safri tadi di mana ya? Sama di Ijorer juga ya? Bukan. Di JPP IPA, Ibu. JPP IPA. Oh, Juna. Punya sains kan ini ya? Punya sains sendiri ya? Iya, punya sains sendiri ini. Tinggi Bu, sains. Iya, punya sains sendiri ini. Ya, S2 sains ya. Iya, JPP IPA. Enggak apa-apa, ya. Nah, kalau seperti ini kan sudah dalam artian sudah ada doinya, kemudian sudah ada template-nya. Itu justru malah enggak apa-apa, sekaligus latihan begitu maksud saya. Jadi istilahnya kan memang situasinya adalah belajar begitu ya, belajar untuk menuliskan apa yang sudah diperoleh. Jadi kalau masih dalam bentuk draft begitu saja sulit begitu. Oh, ini sebetulnya bagus tapi mau dibawa kemana begitu. Targetnya harus jelas begitu. Oke. Saya rasa itu Bu Titin dari saya. Ini untuk nilai presentasi segera saya kirimkan ke Bu Titin untuk dipersani begitu. Iya. Kita rekam semuanya, ini banyak produknya. Ini pertemuan terakhir ini banyak pertanyaan dan tanya jawab begitu ya Bu. Soalnya kan hanya 3 orang yang presentasi, jadi waktunya itu digunakan secara maksimal untuk tanya jawab. Ya, baik. Ini juga saya sempat punya Pak Safri ya. Kalau Engine itu kan kriterianya rendah, sedang, tinggi ya Pak? Tinggi Bu. Mestinya. Ya bukan cukup efektif itu sudah interpretasi dari hasil analis hitungnya itu. Jadi kriterianya bukan cukup efektif, tapi mungkin tinggi, sedang, rendah. Kalau efektif itu sudah interpretasi dari kita, dari peneliti, kesimpulan dari peneliti. Laras nggih. Betul Bu. Begitu. Untuk yang artikel-artikel yang lain mungkin yaitu tadi pesannya masih ada waktu untuk memperbaiki begitu nggih, yang belum menggunakan template, mohon menggunakan template, yang mencantumkan nama Bu Titin, mencantumkan nama saya, itu juga segera menghubungi begitu. Kira-kira
mau ditindaklanjuti seperti apa, karena memang tanggung jawab kita Bu ya, kalau nama kita ada di sana berarti kita harus ngecek Iya. dulu gitu. Baik. Ya, gitu. Iya, Bu Mita. Jadi Saya rasa begitu. Nggih. iya. Jadi tuntas sudah Bapak Ibu melaksanakan perkuliahan untuk intensif ini. Hasilnya saya kira sesuai dengan target kita ya Bu Mita. Jadi Ya, ada terima kasih. artikelnya banyak yang bagus-bagus ya, bisa di kita ada di kita tuh ada jurnal apa Bu Mita? Di kita ada IPF Bu, IPF untuk Tapi yang pendidikan fisika. yang sudah terakreditasi. Kalau yang terakreditasi Sinta 2 lumayan berat, JPFA, ya itu lumayan berat. Kalau yang gratis, masih gratis sebelum Sintanya terakreditasi, itu IPF. Sebelum iya. Sintanya Tapi nggak punya akreditasi Sinta. Ya, Iya, tidak punya ya. Memang untuk belajar kan memang targetnya mahasiswa kita sendiri Bu, mahasiswa S1. Iya. Untuk Terus Pak membantu. Nadi itu ada silat ya? Ada jurnal silat. Ada, kalau mau ke sana juga boleh. Tapi kan Iya. sudah, memang ada template-nya begitu loh. Ada Ah, template-nya, kemudian jelas begitu. Bisa silet, ijorer, Jorer bisa menghubungi Pak Benar begitu nggih, kalau Jorer. JPFA agak susah ya karena sudah Sinta 2 ya. Sinta 2 lumayan susah dan mahal, nggih. Nah, Karena Sinta 3 Kemudian- itu sudah mahal Ibu. Sinta 3 itu kalau mau yang ekspres itu 1 juta. Jadi janganlah. iya, mm-mm. Nggih. Kemudian JPIPA ya yang dipunya S2 Sains. Ya, punya S2 Sains juga malah nggak apa-apa karena kan menggunakan fasilitas jurnalnya sendiri begitu. Jurnalnya nggih. sendiri. kan. Betul, itu Sudah dihidupkan begitu gratis, jurnalnya. Alhamdulillah ya, Ya, jadi begitu. nggih. sudah sesuai dengan target kita di perkuliahan ini, walaupun tidak bertatap muka dengan Bu Mita dan Bu Titin, tapi secara mandiri ya. Secara mandiri ada yang kadang konsultasi, ada yang tidak, termasuk yang di SMA bukan kita melepas ya, memang Memang dibiarkan sendiri enggak. bukan sendiri, tapi kita memonitor ya dari hasilnya ini, dari Dari hasilnya. hasil walaupun ya saya kira Bapak Ibu bertanggung jawab terhadap tugas perkuliahan ini dan akan kami rekap semuanya dan insya Allah nilai akan keluar sebelum batas akhir ya. Mungkin secepatnya ya Bu Mita. Secepatnya Bu, ini sudah Ya, yang presentasi secepatnya. sudah saya rekap. nggih. Pak Ya. Furkon dan Bu Kartika ada unek-unek ini kayaknya Bu. Nah, daripada tidak bisa tidur, monggo Pak Furkon dulu kayaknya ini. Iya, monggo. Nggih. Oh, ya terima kasih waktunya Bu Mita dan Bu Titin. Izin bertanya Ibu terkait laporan itu kan perlu pengesahan dari Kaprodi. Lah, Iya. itu terakhir pengumpulannya kapan? Ibu, minggu keberapa biar bisa saya memanage waktu saya karena sekarang saya lagi ada di kampung Ibu, di rumah di Madura. Terus terkait pada saat kita magang kemarin itu kan ada 4 instrumen yang harus diisi, 2 dari guru pamung dan 2 dari dosen pengampu dari jenengan. Yang dari guru pamung, yang dari sekolah dari guru pamung itu apakah saya lampirkan di laporan atau kita kumpulkan secara khusus di draft kelas atau bagaimana? Dikumpulkan secara khusus di draft kelas begitu karena tadi di draftnya sudah tertata sedemikian rupa sehingga nanti termasuk teman-teman yang lain baik yang di jurusan fisika sendiri juga mengumpulkan begitu. Beberapa Bapak Ibu dosen yang di jurusan fisika itu sudah langsung setor kepada Bu Titin ataupun kepada saya begitu. Jadi sudah relatif aman lah ya kalau yang di jurusan fisika. Namun yang di luar jurusan fisika itu memang mohon gitu bantuannya supaya kami juga bisa merekap nilai dengan segera. Sedangkan untuk laporan saya paham ini masih situasi libur sebetulnya ya. Kata Bu Titin tadi suasananya memang suasana libur. Bahkan di kampus masih sepi begitu. Mungkin sesudah tahun baru begitu ya, minggu depan berarti. Batas nilai itu kalau tidak salah 8 Januari kalau nggak salah ya. 8 Oh ya, Januari. berarti harus tuntas tahun Jadi depan, harus tuntas minggu sebelum depan. Begitu. Terus itu tanda tangannya kan basah Bu Mita. Jadi Oke. Lebih baik dikoordinir saja. dikoordinir ya mungkin.
nanti Lembar bagaimana pengesahannya. ketemu di kampus begitu, janjian dengan siapa ini, kaprodi apa Pak Eko kan ya mestinya, karena kan yang beliau yang bertanda tangan. Dan Janjian kita, dulu, nggih, kita janjian kita. janjian dulu begitu. Iya, Kalau menurut saya itu Bu Titin kata iya. seperti itu. Mungkin tanda tangan itu bisa hari apa Bu Mita? Selasa atau Senin gitu ya? Selasa boleh, Senin Iya. Iya Selasa aja kalau Selasa, biasanya gitu. Selasa ya. Kalau dengan Pak Eko, mohon janjian dengan Pak Eko terlebih dahulu. Beliaunya bisa ditemui kapan? Biasanya beliau ke kampus, namun kan ada kesibukan lain begitu ya. Jadi supaya waktunya pas begitu loh sebagai kaprodi. Kan Atau banyak juga bisa tugas. saja mungkin Pak Eko tuh setelah dijilid ya, bukan Bisa, monggo Ya, sesudah jadi- dijilid juga bisa. mungkin Gitu. dikumpulkan jadi satu di Dikumpulkan jadi satu. prodi ya. Atau lembar, kalau mau ya lembarnya saja yang dikumpulkan di salah satu teman yang kebetulan bisa ke kampus untuk minta tanda tangan begitu, nanti tinggal dilampirkan dan di scan kan begitu. Gimana Bu Titin? Ini ngumpulkannya itu harus hard copy atau soft copy ya Bu Titin? Hard copy katanya kalau di Kalau prodi. hard copy ya bolehlah dijilid dulu atau bagaimana begitu. Untuk arsip prodi sepertinya Bu Mita. Kalau, Nggih. kalau kita kan tidak perlu ya. Tapi Nggih, mboten Ibu. yang perlu. Kalau kita cukup filenya saja. Cukup file saja kalau Nah, kita. tapi untuk Nggih, lurus. prodi itu sepertinya memang butuh yang hard copy. Yang hard copy, betul yang hard copy. Begitu Pak Furkon, Bu Kartika, bagaimana? Juga Pak Arif. Oh enggak sih. Bu Kartika ada pertanyaan monggo. Oke, terima kasih Bu Titin, Bu Mita waktunya. Ini pertanyaan saya masih berkaitan dengan pertanyaannya Pak Furkon sebetulnya yang berkaitan dengan tanda tangan tadi ya Bu ya. Itu untuk dosen pamong, kemudian dosen pengampu dan kaprodi semuanya harus tanda tangan basah ya Bu. Gitu. Itu satu itu. Kemudian yang Kemarin saya tanda tangani ini Bu, saya tanda tangani Elektronik. bahasa, iya elektronik. Kalau kurang Iya. bahasa dicelup air. soalnya kemarin itu terus terang kalau dari dosen pamong saya Pak Satriawan tuh udah Bu Tika pakai ini aja tanda tangan elektronik saja. Saya ini jadi ragu-ragu ini karena Enggak Pak apa-apa kalau menurut saya. Nggih. iya kok Pak Eko mintanya tanda tangan basah. Saya itu jadi ragu-ragu untuk yang lain apakah juga harus basah. Pak Eko kan ini ya di halaman depan ya kalau nggak salah tanda Oh, tangan beliau. Iya, Di halaman mengetahui sendiri. terakhir. Iya, kalau Pak Oh, Eko sebagai baik. kaprodi kan Halaman legalitasnya, tersendiri, nggih. nggih. Jadi wajar jika legalitas dari apa itu namanya kaprodi itu diminta tanda tangan basah oleh Pak Eko. Mungkin Pak Eko juga pengen ketemu karena kangen sudah lama nggak ketemu. Untuk melakukan pengecekan. Memonitori, Iya, mahasiswa saya baik-baik saja atau tidak kan biasanya beliau begitu. Jadi harus Iya. ketemu. Baik. Dan Baik, Bu. insya Allah dengan dikumpulkan di prodi itu akan basah ya. Pak Eko pasti yang basah berarti Pak Eko saja gitu toh maksud saya Bu Mita. Enggak, yang lain kalau dosen pamong atau guru pamong itu kan lampiran toh Bu. Nggih. Lampiran atau dikumpulkan di Gidrive tadi. Kalau nggak salah ya. Di Enggak, Google Drive maksud- itu Bu maksud saya. Maksud saya gini Bu Mita, yang di halaman depan tuh kan ada tanda tangan pengesahan. Halaman Iya, pengesahan. Pengesahannya yaitu kalau nggak salah kaprodi nggih. kita pengesahan. dan juga dosen. Dosen Oh, pamong. Bu. juga ada dosen Jadi pamong. yang Berarti basah Bu nanti Titin. kaprodi saja ya. Yang basah mestinya kalau di halaman pengesahan itu sama seperti yang di ini kan Bu, di ujian tesis itu kan Bu mestinya. Mm-mm. Kalau elektronik semua, kalau basah ya basah semua, satu basah semua begitu. Biasanya begitu. Tapi ya enggak tahu Bu Titin. Nah, kaprodi mengendaki bahasa. Nah kalau kaprodi mengendaki bahasa, wah berarti ya harus dipatuhi. Makanya Harus janjian ketemu. ini ada yang mengumpulkan mungkin ya ke kita. Jadi salah satu saja, Salah satu, gitu. ketemu dengan Bu Titin, begitu tanda tangan basah Bu. Nanti kalau kurang basah disiram air. Gitu. Kalau Yang ke di saya mungkin hari Surabaya. Selasa, hari Selasa, Ya, hari ya. Selasa. Bisa Iya. filenya dikirim ke teman yang kebetulan di Surabaya. Di Surabaya, Ya, iya. kan bisa minta
Kalau alasan karena masih jauh ya Pak ya, seperti Pak Furkon ini kalau Bisa di Makassar kan dititipkan. bisa kirim filenya ke teman, di-printkan, tinggal bayar aja Pak Furkon, wis beres ya. Iya, betul. Ini peluang usaha. Peluang usaha. Masuk Bu. Kan ongkos just tip kan ada just tip. Just tip ini, monggo yang just tip. Peluang just tip. usaha ya. Peluang usaha. Kewirausahaan betul. Nyuwun sewu, ada pertanyaan lagi Bu Mita. Oke, monggo. Monggo. Ya, terkait dengan format laporan, kan format laporan ini bebas nggih Bu ya. Nggih, Ya, terus Pak Arif langsung berangkat. ya, Just tip itu. terus Nggih, untuk monggo. untuk covernya itu juga bebas ya Bu ya. Mau berwarna kah atau tidak Oh, berwarna, iya. mau pakai Disepakati mestinya itu, Bu. Sepakati aja Warnanya. ya Bu ya. Nggih. Ada Karena ketentuan mestinya. kalau kita kan karena file tadi nggak mikir kesepakatan warna Bu, tapi kalau Betul. dikumpulkan secara apa Soalnya, iya, saya Tapi khawatir harus- kan hijaunya Surabaya sama hijau Pamekasan itu kan beda gitu loh Nah, Bu. itu hijau daun atau hijau langit ini, biru daun atau biru langit. Apa enggak bebas aja ya Bu? diseragamkan itu Bu. Kalau menurut saya, tolong ditanyakan kepada Pak Eko juga ya, karena kan ini nanti kalau misalnya dikumpulkan di prodi, kan kalau warnanya sama kan bagus begitu ya, dari kelompok yang melakukan internship kan bukan kelas kita saja begitu nggih, kan ada juga kelas yang lain begitu. Apakah memang dibedakan warna-warni seperti pelangi atau memang ada ketentuan dari prodi menggunakan warna prodi atau bagaimana begitu? Kalau menurut saya belum tahu soalnya culture-nya di prodi pendidikan IPA pasca bagaimana? Nggih. Khusus untuk ini. Nggih, Bu. Enggak tahu ya, Bu. Maaf ya. Nanti dicek, saya cek juga ke Pak Eko lah nanti. Iya, warnanya apa? Nggih, warnanya apa. Sama-sama ngecek nggih, gitu. Siapa Nggih. duluan yang dapat jawaban begitu. Saling share di grup. Yang ya terima kasih Bu Mita, Bu Titin. Yang terakhir Bu dari saya pertanyaan lagi. Terakhir loh ya, terakhir. Janji Bu terakhir. Terus ini Berpikir kritis Bu Katik. Enggak, ini berpikir emak-emak soalnya ini efektif, praktis dan efisien. Nyuwun saya Bu. Itu kalau untuk yang halaman lampiran itu kan di situ ada PPT Bu, gitu yang kami Iya. lampirkan. Nah itu kan cukup banyak Bu lah. Saya itu kan saya praktiskan 4 PPT, 4 slide itu jadi 1 halaman. Itu nyuwun sewu apakah diizinkan Bu, kalau soalnya kan gini, saya khawatirnya kayaknya cuma punya saya sehingga saya nggak sampai 50 halaman kalau saya total itu Bu, gitu loh. Nah, terus Dari saya enggak masalah, Bu, kalau seperti itu. gitu Iya. ya, enggak masalah. Iya, Itu enggak masalah. nantinya akan dibikin berapa bundle Bu? Saya harus bikin berapa jilid itu Bu? Nah, itu saya tidak tahu juga. Waktu pengarahan bersama dengan Pak Eko apa belum diberitahu nggih terkait dengan berapa rangkap yang harus dikumpulkan? Belum ada Bu, belum ada pemberitahuan Oh ya, sama sekali. ya nggak apa-apa ya. Ya saya jujur nggih, saya belum tahu Bu, gitu. Saya Iya, belum iya. tahu. Ya nanti sama-sama Siap, Bu. tanya lagi nggih. Siap, siap. Karena kan Iya. baru tahu ini kalau dikumpulkan hard copy ya. Bayangan saya ya cukup nilai selesai dan semuanya selesai begitu. Namun ternyata ini ada hard copy yang harus dikumpulkan begitu. Itu yang saya tidak antisipasi Bu Kartika. Jadi nanti kita sama-sama cari info ya ke Pak Eko. Ya, terima kasih Bu Titin, terima kasih Bu. Ya, nanti biar nggak penuh ngerak ini kalau 2. Siap Bu, terima kasih. Nggih. Kayaknya enggak mungkin lah digandakan 10 gitu juga enggak mungkin. Minimal biasanya kan 2 paling enggak. Tapi ya enggak tahu gitu. Pak Eko nanti menghendaki seperti apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kados pundi wonten malih Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Pak Arif siap menerima just tip, ini langsung berangkat katanya dengan penuh semangat. Monggo kalau sudah mboten wonten Iya. saged akhiri kata si Bu Titin nggih. Ya baik. Monggo Bu Mita ditutup. Oh, saya nutup. Saya nutup. Bu Titin yang mulai, aku yang mengakhiri. Iya.
Jangan yang mulai kau yang mengakhiri ya. Iya, Bu. Guyon aja ceritanya. Iya. Oke, matur nuwun Bapak Ibu sekalian, presentasi hari ini betul-betul menutup dengan happy ya, ceria begitu ya, dengan hasil yang saya rasa lebih dari apa yang diharapkan begitu. Ada kekurangan-kekurangan, itu adalah hal yang wajar untuk dikoreksi bersama-sama demi kebaikan di masa yang akan datang. Bagi yang PPL di jurusan fisika, saya cermati memang dari awal sampai akhir konsisten begitu ya, LCD itu selalu bermasalah begitu, mohon maaf karena hal itu nanti bisa saya usulkan kepada jurusan begitu, kira-kira baiknya seperti apa. Terima kasih koreksinya, termasuk juga pemindahan jadwal dan lain sebagainya. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bu Titin, itu bukan kendala tapi tantangan, dan ternyata berhasil dilewati toh. Nah, itu yang paling penting. Begitu. Kemudian terkait dengan informasi kondisi mahasiswa di jurusan, saya sangat menghargai sekali begitu informasi yang telah disampaikan, sehingga kami Bapak Ibu dosen itu mendapatkan refleksi begitu, bahwa kita perlu mempersiapkan lebih lagi untuk mahasiswa kita demi lulusan yang memang mumpuni sesuai dengan yang ditargetkan. Seperti itu. Bagi yang PPL di luar jurusan, mohon maaf jika tidak senantiasa mengawal begitu. Namun bukan berarti tidak diperhatikan begitu, tetap diperhatikan seperti yang disampaikan oleh Bu Titin begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika selama mengampu mata kuliah ini ada begitu banyak kekurangan yang saya lakukan karena memang masih belajar. Murid anyaran juga saya ini mengampu mata kuliah ini, untung dibimbing sama Bu Titin begitu, nggih. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Bu Titin untuk closing statement. Matur nuwun Bu Titin. Ya, terima kasih Bu Mita, Kak Prodi kita. Semoga tetap sehat mengawal prodi kita. Ya. Amin. Terima kasih. Dari intensif kita dari tahun kemarin diterima dengan baik. Kebetulan Pak Eko ya pintar ini, langsung dijadikan pemain mata kuliah ya, pendamping mata kuliah intensif sehingga lancar semuanya. Bapak Ibu, saya juga demikian. Mohon maaf selama mendampingi di mata kuliah intensif ini mungkin dirasa kurang maksimal dalam hal bimbingan, pendampingan dan seterusnya, tapi tadi ya sudah disampaikan juga oleh Bu Mita, kita sebenarnya tetap memantau gitu ya dengan keterbatasan ya, sehingga secara fisik mungkin tidak bisa hadir ya kita di kelas atau di ruang kelas dari Bapak Ibu semuanya, yang kebetulan Bu Kartika, Bu April itu bisa, kan masih bisa karena mata kuliahnya dan saya ditugasi juga di situ. Tapi untuk yang lain, semoga semua pengalaman itu menjadi bekal bagi Bapak Ibu untuk sukses di masa yang akan datang. Pesan saya, tetap semangat menyelesaikan tesis ya, karena ini saya kira bekal di intensif ini memberikan motivasi dan semangat ya untuk menyelesaikan tesisnya. Jadi saya yakin dari presentasi-presentasi itu berkontribusi sangat besar ya pada penyelesaian tesis. Selamat menjalankan program-program yang lain, semoga sukses selalu dan sehat, lulus tepat waktu dengan hasil maksimal. Amin. Saya dan Bu Mita undur diri dari perkuliahan. Atur suwun perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu, matur nuwun Bu Titin. Nilai saya kirim Bu ya. Lainnya. Nyuwun pamit Bapak Ibu sekalian. Juga bisa saya tutup Bapak Ibu. Terima kasih Bu.